Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut lagi di channel YouTube Amimoto Teknologi. Dari pertemuan kemarin kita sudah bikin dudukan plat bawahnya atau pada bagian A sini ya. Teman kita harus memberikan sebuah lubang, bisa di arah melintang di sini ya, di antara satu kanan dan kiri, atau bisa di arah sini ya, agak diagonalnya, diagonal pojok kanan dan atas ya. Saya pilih yang pojok kanan dan atas karena kalau dilubangi maka dia kekuatannya akan banyak lebar, tapi kalau di samping kanan dan kiri dia agak sedikit punya daging atau kekuatan, tapi kalau dia di pojok dia memiliki kekuatan yang lebih bagus gitu ya. Nah sekarang kita zoom dulu, Z, itu Z ya, Z, enter. Saya zoom dulu dari sini. Cukup di sini, klik saja. Nah, di sini saya perlu garis bantu dari titik tengah. Kita butuh line L, enter ya. L itu enter. Saya dekatkan dengan titik lingkarannya, itu ada dia muncul. Nah, itu ya. Klik dan klik saja pojok yang di atas. Itu garis bantu. Setelah itu saya butuh sebuah lingkaran di tengah-tengah garis ini. Saya butuh lingkaran C, enter. C itu ketik C ya, enter. Nah, biasa kita menggunakan yang namanya snap to midpoint. Ya, snap to midpoint itu di atas. Ya, itu snap to midpoint ya. Klik saja. Terus kita dekatkan. Nah, muncul segitiga. Itu klik ya. Nah, diameternya kita samakan saja, yaitu 5. D, enter. 5, enter. Nah, ini akan lebih kuat karena dia lebih tebal dan sampingnya sebelah sana juga lebih tebal gitu ya. Karena ini tengah 5 karena untuk digunakan untuk poros skate ini ya, poros kekuatan daripada pemutaran engselnya. Tapi untuk ini ya, untuk diameter yang di sini cun yang paling ini itu sebenarnya nggak perlu 5 ya. 5 itu hanya pinggulnya saja. 5 hanya pinggul, tapi untuk diameter tengahnya lubangnya kita bikin 3 saja. Nanti kita menggunakan yang 3 karena udah cukup kuat ya. Kita bikin lingkaran lagi, C, enter. Terus di tengah sini, nah itu D, enter. 3. Nah cukup 3 ya. Terus kita lubangi. Ini yang 5 kita hapus saja karena saya menurut aku kurang efektif kalau 5. Terlalu lubangnya terlalu besar ya. Kita del saja. Nah 5. Terus ini garis bantunya biarkan saja dulu. Kita extrude sampai ke bawah. Extrude. Itu ya, extrude. Klik lubangnya. Klik kanan atau enter boleh, arahkan ke bawah itu biar tembus ya ini ya. Kelihatan itu ya. Nah, tembus, klik bebas. Nah, setelah itu sebelum kita lubangi, dia kita mirrorkan dulu supaya double dari arah sini juga nanti terbentuk. Mirrorkan, kita cerminkan dulu ya. Kata kuncinya MI, mirror, MI itu ya. MI atau boleh bisa menggunakan yang ini, yang mirror, yang cermin. Nah ini dia ya, mirror itu ya, muncul ya yang sebelah sini ya. Oke, kata kuncinya MI, ketik MI ya, spasi bedanya yang mau kita, ya bedanya kita klik terus enter. Terus kita titik mirror awalnya di sini, titik mirror akhir di sini ya, enter lagi. Nah muncul 2 ini ya. Nah setelah itu kita potong dengan menggunakan subtract yang ini ya. Klik subtractnya, klik benda yang dipotong, enter. Benda pemotongnya 2 ya, enter. Nah sudah terpotong itu ya. Karena ini sudah terpotong tapi perlu kita pinggul di atasnya, kita menggunakan yang namanya chamfer itu ya, chamfer ini ya, ini ya. Oke, saya zoom dulu. Itu ya gambarnya ini ya. Oke. Kita klik chamfer. Klik benda yang mau di chamfer pas di ujung bibirnya.
ya, enter, ya. Terus kita chamfernya mau berapa? Ini satu saja, 1 mili kan, ya, enter. Terus satu lagi 1 mili, enter, ya. Mana bendanya yang mau dicamper, ya. Nah itu dia, ini ya ujung sini ya, klik di ujung sininya saja ya. Nah boleh sebelah sini juga. Nah klik ya, udah diklik pastikan terus enter. Nah sudah ke pinggul ya. Jadi ini tujuannya saat kita memberikan cun di sini nanti, cun di sini dia masuk ke dalam saat di assembling, dia tidak tergores atau tidak terbentur dengan plat B atau benda B. Jadi dia nanti cunnya itu masuk ke dalam situ. Nanti kita menggunakan bornya bor 5 ya. Bornya bisa tidak menggunakan banyak-banyak benda. Ya sudah terbentuk untuk bendanya. Setelah ini coba kita putar sedikit. Nah itu ya, jadinya seperti itu. Oke. Nah sekarang kita perlihatkan semua benda yang sudah kita buat. Kita ketik LA ya, LA, enter. Nah di sini kita hidupkan yang ini ya, yang itu kita hidupkan. Itu ya. Ini kan mati nih, yang ini menyala. Ini kita hidupkan. Nah itu udah menyala. Kita klik OK. Nah maka sudah muncul tadi yang kita isometris dulu. Oh itu ya, ini benda yang tadi, yang A, ini yang B, ini yang porosnya. Kita sekarang bikin penguncinya. Nah kita bikin penguncinya di sini, letaknya di sini, persegi juga 2x2, letaknya di sini ya. Kita bikin dulu, kita tempatkan pada posisi origin, taruh di tengah ya, origin. Terus kita pandangannya bukan pandangan atas tapi pandangan samping kanan ya, front. Nah, ya itu kan pandangan atas, set. Oh berarti ini dia nanti letak pandangan bawah ya, itu pandangan bawah, yang kita itu A. Nah ini pandangan atas ya, ya. Oke, nah ini kita menggunakan pandangannya yang sini, jadi XY nya dia langsung berubah, XY nya kita berubah, terus isometris ya, kita tempatkan pada origin. Jadi ya nggak menggunakan ini lagi, tekniknya macam-macam ya. Kita nggak menggunakan yang apa namanya, 3 point ataupun menggunakan Z axis, tapi langsung menggunakan pandangan yang atas, itu udah otomatis. XY nya udah menyesuaikan. Kita bikin persegi 4 ya. Kita bikin persegi. Boleh di sini nanti kita pindah, boleh. Coba kita bikin di sini aja. Kita bikin persegi 4. Luasnya sama, ujung sampai ujung ya. Kita pindahkan dulu originnya ke belakang. Yang di sini boleh. Nah, kita bikin persegi 4 ya. Dari ujung sini sampai ujung sana. Nah, kita sesuaikan dulu biar tepat. Nah gitu ya, oke. Terus kita bikin perseginya biar sesuai ya, sudah jadi ya. Terus kita matikan yang ini bendanya, yang B ya, supaya muncul A, supaya muncul kotak tadi muncul LA. Kita matikan yang B dan A aja, nggak masalah ya. Oke. Nah yang ini kan A, ini kita harus tempatkan yang A. Yang ini kita geser dulu ke samping kanan sejauh untuk jaraknya kita bikin M, kita ganti arahnya ke arah Z, itu sekitar buat arah membuka ya atau mengunci 10 cukup lah ya. 10 mili itu 1 cm ya, cukup ya. Nah ini kita bikin yang A, kita masukkan ke plot A, klik 2 kali ya, layarnya kita bikin A, jangan 0 lagi A. Oke, jadi nanti dia juga hilang. Fokus yang di sini, kita setnya rubah ya, set
jangan dirubah, klik kanan. Nah ke sana kan 20 juga dia ya, 20. Nah 20 ini kita ganti warnanya supaya agak sedikit menarik, blue, biru. Oke. Nah nanti di sini kita akan ada sebuah U ya, bentuknya seperti kayak alur berbentuk U, alur berbentuk U ya. Setelah alur berbentuk U, nanti kita lubangi juga. Sekarang kita originnya kita tempelkan di sini ya. Nah kita butuh yang namanya garis tengah supaya membentuk tadi lingkarannya juga tepat garis tengah ya. C enter. Kita butuh yang namanya snap to midpoint. Nah di sini D, kemarin itu bikinnya 8 kalau salah. Nah karena lubang lebih besar dia bikin 10 saja. Di enter 10 ya, jadi lubangnya kelihatan lebih besar. Kita cek lagi LA, kita tampilkan yang B. Oke. Nah lihat itu ya, tak fokuskan setnya, dia harusnya lubangnya lebih besar. Nah itu kan kelihatan ya diameternya ya. Yang ini kan 8 ya, yang porosnya 8, dia lubangnya lebih besar supaya saat mau dimasukkan dikunci itu lebih mudah. Kalau 8 lubang yang 8 itu agak sesak ya. Tapi kalau lubangnya itu 10 dan di porosnya 8, saat keluar masuknya juga lebih gampang. Jadi nanti nggak mudah ngancing gitu ya. Nah, gitu aja dari saya. Sekarang kita kembalikan lagi LA, layer, kita matikan yang B, apply. Sudah. Sekarang kita buat yang menggunakan yang namanya polyline ya. Polyline yang mana? Polyline itu dia, itu ya polyline ya, ini ya polyline ya. Polyline itu digunakan untuk membuat garis tanpa terputus ya, menggunakan garis tanpa terputus, itu polyline ya. Kita klik polyline ya, kita klik diameternya. Nah untuk mendeteksi ini kan hanya mendeteksi titik tengahnya saja ya, hanya mendeteksi titik tengahnya saja. Tapi kalau mendeteksi titik ujung diameternya, kita menggunakan yang namanya snap to quad itu ya. Nah, kita fokuskan. Nah itu dia, snap to quad. Saat kita klik itu, maka saya dekatkan dengan lingkaran. Nah dia akan mendekati segitiga itu ya. Ini juga kalau mau deteksi sini dia harus di snap to quad juga. Dia akan, nah itu ya. Terus ke atas dia harus tegak lurus. Maka kita menggunakan snap to perpendicular ya. Nah, ke sana juga ya. Ya, ya. Penutup seperti itu ya. Oke. Ini sudah jadi ya. Yang ini juga sudah jadi. Ya, lingkaran juga sudah jadi. Sekarang kita extrude ke sana. Ya, dua-duanya. Ini kita extrude. Yang lingkaran juga kita extrude. Arahkan ke sana semuanya. Ya, arahkan ke sini juga bisa, wes. Ya. Nah, sana ya. Oke. Ya, nggak masalah. Kita geser ke sana, M enter. Ya. Just titik tengahnya kita pegang, taruh di titik tengah sebelah sana. Kita pegang. Kita rubah warnanya juga. Warnanya kita rubah menjadi merah. Nah, setelah kita rubah supaya menarik gitu ya. Terus kita potong dulu. Kita potong subtract. Benda yang mau dipotong, enter. Benda pemotongnya. Ini dua-duanya. Enter. Nah, terpotong. Itu ya. Garis tepi ini tidak digunakan lagi. Oke. Ini sudah selesai ya. Ini sudah terpotong, ini juga sudah terpotong. Tapi di bawahnya ini butuh yang namanya tempat mengunci. Kita lihat lagi LA. Itu tadi benda C ya. Oke. Nah, udah terbentuk ya. Jadi nanti dia pengunci ini kan sudah ada tempat sunnya, tapi ini belum ada tempat sunnya ya. Ini udah ada, ini sudah ada, pakai yang di tengah. Nanti masuk ke dalam juga langsung. Yang ini nanti dia di las. Yang ini nanti dia tempat sunnya belum ada. Kita kembali edit lagi. Kita matikan yang benda A, benda B. Oke. Nah, ini dari posisi atas. Nah, itu ya. Posisi atas kita bikin sebuah
lingkaran 2 untuk mengunci supaya dia tidak bergerak. Ya, kita bikin sebuah lingkaran di sini ya, kira-kira nanti bikin lingkarannya ya. Oke, sekarang kita buat isometrisnya dulu untuk membuat garis bantunya. Kita bikin originnya di sini. Nah, oke, di situ kita buat garis bantunya ke sana. Ya, kita buat sebuah lingkaran, C enter, di tengah-tengahnya garis bantu tadi di sini ya. Sepanjang diameter 3 saja ya. Nanti biasa dikasih diameter lubang 5 ya. Di enter 3. Nah, kayaknya kurang pas ini. C enter, terus titik tengahnya, di enter 3 ya, itu ya. Nah, kita zoom dulu, set enter supaya fokus. Nah, tetapi itu harus ditengahkan ya, tengahkan dari garis tepi itu sekiranya ke sana berapa ya, 8 10 saja, 10 8 aja, 8 8 8. Oke, 8 ke situ ya. 8 kecawan enggak? 8 5 kayaknya cukup. Kalau nggak cukup nanti kita bisa rubah karena ini desain. Yang desain itu kan seenaknya kita ya, yang penting matching itu dilihat bagus ya. Ini kita mau extrude ke bawah, kita lihat ini bagus nggak, matching nggak kira-kira. Nah, kalau itu kan tadi kan 10 8 ini ketengahan dia, kalau kesini lagi kan masih bisa kita bikin tengahan. Kita M ya, klik kanan, geser ke sana sekitar 5. Nah, kita lihat dari bawah, kita cek ya, cukuplah segitu ya, kuat ya, kokoh ya. Oke, setelah kalau dibilang kokoh sudah oke, sudah mantep ya, sudah mantep ya, cukuplah segitu. Nanti itunya mepet nggak masalah ya, ini hapus saja. Sekarang kita mirrorkan dulu dia, MI mirror ini yang mau kita mirrorkan. Klik kanan, terus kita butuh yang namanya garis tengahnya ini ya, terlalu di sini. Nah, itu dia, ketiga muncul ke atas, tarik ke atas ya, klik bebas enter. Nah, muncul 2, kita garis dulu aja. Oke, nah sudah bagus. Kita rubah dia menjadi merah karena potong itu baiknya merah ya, red ya. Terus kita subtract bendanya, klik subtract bendanya, enter, pemotongnya enter. Nah, oke, kita lihat mirror. Oke, hasilnya bagus. Sekarang kita bikin tempat cun supaya nggak numbur saat kita pemasangan ya. Kita menggunakan sama kayak tadi, chamber. Klik chambernya, klik bendanya, enter, masukkan 1, enter 1 karena itu chambernya itu selisihnya 1 ya diameternya. Itu bendanya ini ujungnya sini ya, ini ya, ya. Oke, 1 iya, oke, situ enter. Nah, itu ya, coba kita cek. Belum jadi. Kalau belum jadi, nanti kita menggunakan yang namanya kita bikin bor saja di tengahnya ya. Kita bikin bor saja di tengahnya. Kita bikin bor berarti kita bikin sebuah lingkaran di tengahnya sini. Oke, kita bikin lingkaran saja di tengah-tengahnya sini ya. Oke, mana deteksi mana ini? Kita samarkan supaya bisa mendeteksi. Kita bikin sebuah lingkaran di tengah-tengahnya ini, center. Ya. Kita rubah dulu posisi setnya supaya di tengah-tengah, bisa nggak ini? Oke, sebentar, cek dulu. Nah, itu posisinya di tengah tapi di bawah ya, posisinya
di tengah tapi enggak di tengah-tengahnya sini ya, aku pinginnya di tengah-tengahnya situ. Jadi kita cek lagi supaya dia di tengah-tengahnya, ini di bawahnya itu. Coba cek di situ, dia di mana itu, lihat. Nah, dia masih di atas ya. Oke, masih di atas, kurang tepat. Ini kurang tepat. Nah, kalau kita akal aja, kita bolehlah di bawah sini, gak masalah ya. Boleh di sana bawah situ, kita cek EG-nya udah tepat belum. Oke, EG-nya udah tepat. Kita bikin sebuah lingkaran di sini ya. Kita buat sebuah lingkaran di sini dengan diameter 5, D sama dengan 5 ya. Kita extrude sedikit untuk tempat cun tadi ya. Kita extrude untuk tempat cun, dipaskan. Nah, itu dia, enter, arahkan ke bawah. Udah cukup segitu ya. Oke, sebelumnya itu kita mirror dulu supaya nanti ada dua, nggak bolak-balik ya. Kita mirrorkan dulu, MI benda yang mau kita mirrorkan, enter, terus kita menggunakan titik tengahnya ya ke atas, enter. Nah, ada dua, terus kita balikkan, kita posisikan, balikkan. Kalau mau balik-balik ini menggunakan yang ini ya, menggunakan yang orbit ya. Kamu ketik ORBIT atau klik yang ikonnya ya. Sampai di sini ya. Oke, kita rubah posisinya. Nah, seperti itu. Kita move ke atas, M, enter. Ya. Sudah klik bendanya, enter. Ya. Kita klik bebas, kita tarik ke atas sampai posisi menyentuh. Nah, kira-kira segitu. Kita kembalikan ke posisi atasnya. Nah, gitu ya. Kita warnai merah saja supaya kelihatan ya, supaya nanti dia kelihatan terpotong atau beda warna. Biru sudah jauh ya, oke, jauh. Sekarang kita potong saja bendanya yang mau dipotong, enter, kali potong ini 2, enter. Nah, kita lihat hasilnya, wah itu dia ya. Kita lihat, kita orbit saja. Nah, sekarang sudah jadi, itu tempat cunnya bersembunyi supaya saat dia dicun dia nggak membentur saat dikunci gitu ya. Oke, ini kita masukkan pada benda, klik double properties, layarnya kita pada C. Oke, escape jangan lupa, kita LA, masuk ke LA ya, LA, enter. Nah, kita hidupkan yang lainnya. Oke, nah, set enter, A, enter. Nah, selesai ya. Ini kita sudah bikin pengunci ya, pengunci dengan gambar 3 dimensi. Sekarang kita tampilkan di sini, kita akan menampilkan pengunci benda 3 dimensi dalam 4 tampilan ya. Satu aja lah biar lebih tajam ya, dengan cara kita mau menghubungkan antara kertas gambar dengan model ya. Kita akan menghubungkan viewport 1 dari ujung ke ujung. Nah, itu ya, ini letaknya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita edit etiketnya, set enter, edit etiketnya. Klik double, kita samai namanya, kita samakan namanya ya, pengunci pintu. Oke ya, kita baiknya menggunakan huruf besar semua ya, caplok. Oke, pengunci pintu, skalanya ya 1:1. Skalanya jangan dulu aja,
ya. Satuan dan jangan dulu saja. Nah, oke. Nah, sekarang waktunya sudah 25 menit. Kita akan lanjut materi berikutnya di lain kesempatan. Untuk gambar detailnya 2 dimensi dan 3 dimensi di area kertas gambar, karena 3 dimensinya sudah kita bentuk di model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya.